nggak ada kok istilah gosong daun itu. Jadi kalau kita kok ngomong ngoceh kayak gini kok tanaman saya gosong daunnya, ya saya nggak berani mas kasih tutorial di media sosial seperti ini. Salah aja kalau kita subscribe-nya banyak, itu banyak yang ngikuti. Mama saya bikin video ya, ideal tanam durian 4x4 ya Mama, 5x5 orang niru. Tapi apa, kita itu bukan hanya bikin konten. Makanya saya di dalam konten YouTube saya, bukannya saya sombong, itu nggak pernah saya minta silahkan subscribe, like, komen, itu enggak. Kalau memang teman-teman yang lihat video saya kok tertarik dengan video saya, insya Allah dia akan dengan sendirinya ikhlas untuk subscribe channel YouTube saya. Yuk, satu kayaknya masih lemes. Mantap. Usia kita tidak muda terus, tenaga kita tidak kuat terus. Mari kita tanam bibit buah-buahan mulai dari sekarang untuk pensiunan kita nanti di hari tua. Ayo kita majukan pertanian Indonesia. Bertani juga menyenangkan dan bisa buat hiburan. Selamat pagi, salam pertanian. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dengan channel Agus Widodo, petani dan penjual bibit durian, penjual madu bunga randu, dan penjual gunting pruning tanpa merek asal Pati, Jawa Tengah. Pada pagi hari ini saya berada di kebun durian yang di Tanah Cadas Berbatu itu, yang kita tanamin alpukat dan durian. Nah, ini kita di sini kembali melakukan penyiraman ya. Setelah berapa waktu kita adakan penyiraman, dan bak yang di sana embung penampungan air kembali kosong. Dan hari ini kita mendapatkan bagian atau jatah untuk dikasih 1 hari. Jadi kita sama Bang Radi di sana itu lagi nyedot air untuk ngisi penampungan. Nah, seperti ini teman-teman. Ini karena ada rumputnya sekalian. Ini kita benerin lagi ya, karena setiap beberapa waktu memang tempat penyiraman ini kadang-kadang rusak. Jadi kadang saya sering melihat tempat penyiraman hanya sedikit di sini, basah cuma sedikit, jadi tanamannya nggak bisa subur ya. Ini duri hitam OC, ini itu juga OC, itu bawah. Nanti kita bersihkan sekalian, bersihin rumput. Tapi ini tetap hati-hati ya. Tapi ini udah terarah lah, nggak sampai ada akar. Kalau memang ada akar biasanya kita bersihkan manual. Kalau akarnya ke atas kita bersihkan manual. Nah seperti ini. Ini juga sekalian buka pori-pori tanahnya, supaya saat penyiraman itu air benar-benar meresap sampai dalam, dan sinar matahari masuk itu nanti bikin tanah itu anget, kena siram lagi, jadi semakin mempercepat atau merangsang pertumbuhan ini pohon cepat ya. Jadi ini ya kita bicara bukti ya, bukan bicara teori, kita bicara buktinya ya. Ini rahasianya, termasuk di beberapa lahan milik saya ini yang di Tanah Cadas Berbatu. Nah, ini nggak ada yang istilahnya daun gosong ataupun kelinting ataupun keriting, itu tidak ada. Nah, karena apa? Karena kita tetap penyiramannya cukup. Dan satu lagi yang paling fatal itu pupuk kandang, teman-teman. Apalagi pupuk kandang ditanam di dalam tanah, itu akan mengakibatkan daun gosong. Tapi beda orang, beda cara. Tapi sebenarnya kalau saya mau ngomong, mungkin saya itu bukannya terus tiba-tiba saya nggak pakai pupuk kandang di awal tanam. Dulu saya pakai pupuk kandang, tapi karena banyaknya masalah, akhirnya kita belajar dari masalah tersebut, dan kita buktikan bahwa tanaman kita bisa tumbuh subur, daunnya seger-seger, hijau-hijau, walaupun di puncak musim kemarau. Ini bukan hanya di satu kebun saya, mungkin semua video saya itu tidak ada yang saya tutup-tutupi cara perawatannya seperti apa. Dan di beberapa tempat di kebun saya itu tanamannya sudah mulai bagus semua, nggak ada istilah daun gosong. Karena kata Bang Radi itu kuncinya sudah ketemu katanya. Kuncinya ini, kuncinya di sini teman-teman. Sama jangan sampai ada pupuk kandang di awal tanam. Kalau bisa pupuk kandang itu kasihnya di atas 2 tahun dan ditaruh di dalam karung, digeletakin di luaran pohon, guna untuk merangsang pertumbuhan akar.
Ya, kalau sampai ditanam dikubur di dalam tanah, akar menembus ke situ, pupuk kandang walaupun sudah difermentasi, dia akan mendatangkan hama. Dan hama tersebut akan menyerang akar, daunnya akan gosong-gosong, kuning-kuning, dilihat nggak enak. Saat berbuah juga kecil-kecil. Itu ya teman-teman. Nah, itu kalau saya ya perawatan ini karena berdasarkan pengalaman langsung teman-teman. Jadi karena kita sudah merawat durian dari awal sampai sekarang, itu banyak sekali pengalaman yang kita dapat dari praktek yang kita lakukan, bukan dari teori, karena itu sekali lagi 1000 orang 1000 teori, dan kalau kita terlalu banyak teori, tanaman kita akan hancur lebur. Yang tadi ini habis makan durian bawor nih, ketawa kemarin itu bawor terus bang, ada jatuh bang tadi 4,5 kilo bang. Kalau mau dihabisin sendiri bang. Aduh, panasnya bang. Tapi lihat tanaman hijau-hijau seger-seger gini bang, panasnya jadi hilang bang. Wih, ya gini. Ini di kebun tanah cadas berbatu. Wah, ini yang rahasianya juga sudah kita buka, bahwa tanah itu penggemburannya, kalau tanahnya cadas, penggemburannya saat musim hujan dicampur dengan tanah, akhirnya cadas itu juga akan menjadi tanah yang subur. Kalau musim kemarau dicangkul ya keluar apinya bang. Kencrang-kencring. Nah, ini dibersihkan, tempat penyiramannya lebar, penyiramannya digeletakin gini, jangan daunnya disemprot. Daun ini posisinya kena sinar matahari panas, tiba-tiba disemprotnya daunnya basah sedikit-sedikit, bawahnya kurang diperhatikan, bawahnya kurang basah juga mengakibatkan daun pada gosong. Karena seperti di wedangi ya, di wedangi itu apa bang, kalau istilahnya apa, orang mau nyabutin itu loh bang, bulu ayam itu kan dikasih air mendidih itu, jadi sabut itu ya, di wedangi seperti itu, malah tahu panas ya. Ini bang, ini gazebo-nya nggak ditempatin, dipindahin di joglo durian aja bang, dipindah di joglo durian Bakulo. Tuh, karyawan teladan ini, perawat pohon yang paling teladan, sangat rajin sekali. Oh, ini sangat rajin sekali ini Bang Radi, tapi sayangnya YouTube-nya udah dimonet, tapi males-malesan bikin video. Yang pengen dimonet aja susah payah loh bang, udah kita bantu, kita promosikan, Bang Radi mau nggak mau bikin video. Udah lah bang, makan sama istri di video, makan sama anak di video, makanin kambing di video, gitu aja loh bang. Pas bang, pelan-pelan bang, kalau ada akar bang, yang jauh-jauh gini bang pakai cangkul, kalau yang deket ini diperlebar ya. Jadi ini tadinya sudah disejajar dengan ujung cabang, tapi ini masih diperlebar lagi. Kalau ini berkembang, ini tempat penyiramannya diperlebar, tapi memang harus membutuhkan banyak air. Kalau tempat penyiramannya lebar ini, kalau bonsai 50 liter 100 liter mungkin ada ini nyiram segini. Kalau airnya cukup itu kita kan dapat jatahnya 4 hari apa seminggu apa 2 minggu sekali bang. Kelabang bang, iki cakal bang. Ini 2 minggu, jadi kita siramnya di sini cuma 4 hari sekali ya, tapi ya udah alhamdulillah masih, yang penting sampai mele-mele ya. Tetap subur. Nanti kita mau pindah juga di kebun yang joglo durian Bakulo bang, nanti mau saya lihat perkembangannya, itu makin hari makin mantap aja bang. Setelah ditata Bang Radi, instalasi paralonnya dibenerin, sekarang makin cepat penyiramannya. Nanti langsung kita pindah, yang mau jalan ke sini saya lewat Trabas ke sini bawa motor Vario ini. Semesnya tadi pas bawa anak. Ini bawa Vario tapi mau Trabas di sini biar Bang Radi kita tinggal di sini nanti. Nah, semuanya loh ya, nggak ada daun gosong. Kalau sebenarnya saya lihat tanaman apa ya, daunnya gosong-gosong kayak gitu, sebenarnya saya kasihan, bukannya apa ya, kasihan tanamannya, karena tanaman itu juga saya kalau piara kayak hewan pun seperti itu. Kalau sampai kadang ada mati telat makan telat minum juga kasihan, itu juga makhluk hidup teman-teman.
Kalau kita mau rawat ya rawat bener, waktunya minum ya dikasih minum, waktunya makan dikasih makan gitu. Nanti juga apa, kalau kita rawat dengan baik ya tetap balas budi dengan kita. Ini loh musangkingnya. Hei bang, iki lah murah nyemprot sono. Wah, suwe rapat bang, nak sasi sono. Sono sasi sebenarnya. Hampir 1 bulan loh Bang Radi ini nggak disemprot karena itu belum kesait apa Bang? Sempat. Belum sempat teman-teman. Kakean rumatan, banyakan rawatan teman-teman. Ya yang penting kita tetap pantau masih bagus. Ya tidak masalah. Aku mau lanjut ke kebun joglo duren Bokulo. Nah, ini kita sudah sampai di lahan joglo duren Bokulo. Gitu ya. Joglonya udah pasang terus, sudah mau jadi, dan ini jalan yang kita jauh vario tadi ketemu sama Bang Jack, kita ajak suruh jadi kameramennya biar jelas. Jadi ini lanjut ke lahan ini ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin menyimak video ini supaya tanamannya walaupun di musim kemarau tetap tidak ada istilah daun gosong dan tidak ada istilah daun menguning. Kalau toh menguning itu karena pantulan sinar karena sinar matahari, terik matahari, karena ini di puncak kemarau, tapi dipertandakan dengan daun tetap terubus, berarti tanaman kita tetap seger ya. Karena apa? Dalam merawat durian itu kadang-kadang orang itu sering bertanya, Pak, di awal tanam saya tuh daunnya gosong, rontok gitu ya, keriting. Jadi gini teman-teman, kalau sebenarnya kalau daun gosong dan rontok keriting, daun gosong separuh, ujungnya gosong, keriting itu di saat kemarau itu masalahnya itu tidak lepas daripada air dan pupuk ya teman-teman. Pokoknya dua itu, kecuali kalau memang di musim hujan itu mungkin hama akar terlalu banyak, bisa bacek, bisa apa. Tapi di musim kemarau kok ada istilahnya daun gosong dan rontok, itu masalahnya cuma dua. Daun gosong itu disebabkan kurang air dan pengaruh pupuk, apalagi pupuk kandang. Jadi mungkin yang teman-teman yang menyimak video ini kalau mungkin ingin mengikuti dengan cara-cara saya, silakan simak video ini. Kalau tidak ingin mengikuti cara saya dan memilih mengikuti cara orang lain, bisa dilewati saja ya, karena mungkin beda orang beda cara. Tapi di sini saya akan berbicara tentang fakta ya, berbicara dengan praktek, bukan dengan teori-teori yang sangat rumit ya teman-teman. Jadi gini, kenapa durian saya di sini ya, durian saya di sini itu tumbuhnya rimbun, daunnya hijau seger, karena apa? Yang tadi saya sudah ngomong, berbicara air. Air di sini Mas Jack, ini bisa dilihat ya. Nah, ini lihat. Air di sini itu tinggal gini saja, tinggal pakai kaki gini aja. Di situ sudah ngalir, dan ini bisa teman-teman lihat. Saya penyiraman selalu dengan penyiraman full, 2 hari sekali ya, 2 hari sekali. Tujuannya apa? Tujuannya kalau kita penyiraman 2 hari sekali, kebutuhan air pada tanaman durian ini tidak kurang ya. Dan yang kedua, tempat penyiraman air itu harus semakin diperlebar. Contohnya ini sudah lebar, tapi sebenarnya ini harus mengikuti pertumbuhan ujung cabang lagi, ini harusnya diperlebar sampai sini, Mas. Itu lebih bagus. Tapi kalau toh segini, itu penyiraman harus benar-benar sampai menggenang seperti itu ya. Dan apakah penyiraman itu daunnya harus disemprot dengan air di musim kemarau seperti ini? Itu salah teman-teman. Kalau dulu kita pernah memakai cara itu, kenapa kok kita memakai dengan cara manual seperti ini? Maksudnya dengan cara mengarahkan paralon ke bawah pohon, karena sudah sudah pernah saya memakai cara disemprot itu. Tapi ternyata saat kita penyemprotan di atas, bawah itu kan basah. Mungkin kita mengira di awal pemula, waktu saya itu masih pemula ya, itu mungkin saya mengira itu bawah itu sudah basah karena kelihatan sudah basah. Tapi ternyata di sini kelihatan basah ya, kelihatan basah kuyup. Ternyata di situ hanya basah di atas ya. Ternyata di situ hanya basah di atas. Akhirnya kebutuhan air kurang.
Dan akhirnya di sini begitu siang hari kena air sedikit-sedikit, terus kena terik matahari yang panas, ini bisa juga menimbulkan daun gosong seperti diwedangi ya. Terus itu apakah kita itu melakukan penyiraman seperti itu lebih baik dengan sprinkle apa dengan cara manual seperti ini? Itu saya arahkan dengan cara ini karena apa? Lebih efektif. Begitu kita siram, itu air menggenang di sekitaran pohon. Di situ ada, di bawah situ ada akar durian. Jadi langsung meresap ke dalam dan mengenai akar durian. Kalau kita dengan memakai sprinkle ya, itu kan basahnya sedikit-sedikit. Pernah lihat di video saya dulu, waktu saya lubangin sedikit-sedikit, itu kan kita nyalakan, dia muncrat sedikit-sedikit gitu. Nah itu apa? Kita harus membutuhkan waktu lebih lama untuk membasahi ini. Dan itu mengenai cabang, mengenai batang, mengenai tanah di sekitar sini. Akhirnya apa? Rumput di sini itu malah subur dan tanaman durian kita itu lembab. Jadi kenapa kita siram hanya di bawah itu, kembali saya jelaskan. Kita siram itu di bawah sini ya, di bawah ini. Terus 2 hari sekali, seperti itu ya, 2 hari sekali. Jadi hari ini kita siram, pagi ini kita siram. Nanti siang kena sinar matahari. Besok kena sinar matahari lagi. Tanah itu hangat mas. Tanah hangat, pori-pori dia buka. Lalu kita siram lagi, 2 hari kemudian kita siram lagi gini. Sampai menggenang, sampai mele-mele, sampai mutah-mutah ibaratnya. 2 hari lagi kita siram lagi. Beda dengan bibit yang di dalam polybag ataupun planter bag ya. Dia kan terbatas. Dia disiram basah seperti itu, besoknya harus disiram lagi kalau di dalam polybag. Tapi kalau di sini, asal kita siramnya menggenang, walaupun besok kelihatan ini tanah di atasnya kering, di bawah sana kan masih basah ya. Jadi masih basah, atasnya kering, anget, tanah itu istilahnya anget. Kalau musim kemarau gini tanahnya anget, kena sinar matahari, siram lagi kayak gini. Itu ibaratnya kayak diubuhi mas. Tanaman itu kayak gini, kalau kemarau, terubus nggak berhenti-berhenti. Jadi proses terubus seperti ini tuh bisa 2-3 bulan sekali kan. Ini nanti proses dari mulai tunas, pecah tunas, sampai daun tua. Itu sekitar 2-3 bulan. Itu nanti habis itu nyambung lagi, jadi tanaman cepat ya. Tapi kalau ada yang ngomong tanaman apa gunanya, tanaman gede-gede subur-subur kok sampai sebesar itu belum berbuah, itu kita juga bisa buktikan di tanaman kita ya. Kita itu bikin konten YouTube seperti ini, kita hanya berbagi, mencari teman sebanyak-banyaknya, tapi kita jangan menjerumuskan orang gitu. Apa kita kalau tidak nanam sendiri, kalau toh saya ini buat percobaan ya tanaman saya yang hancur gitu ya, kita nggak coba-coba tanaman itu kita bakal ambil hasilnya. Kalau kita cuma bikin konten YouTube pingin cari viewer banyak, kita ini sih kita potong gitu loh, yang nonton banyak. Ini kurang ini nanti kita potong di sini nanti terbus ya. Itu tetap ada yang ngikuti cara kita. Banyak itu konten yang apa kita hanya cari viewer gitu. Tapi kita nggak mau coba-coba lah. Ini hasilnya untuk kita nanti, bukan buat coba-coba. Jadi kita berpikir itu apa? Berpikir itu harus maju. Kita harus berani mengakui kesalahan kita. Kalau kita dulu pakai cara sedikit-sedikit kita bukain seperti itu kok tanaman kita bermasalah, ngapain kita pakai cara itu? Akhirnya kita rubah, kita pakai setiap tanaman kita kasih keran seperti ini walaupun jambu. Nah, itu kan bisa dilihat. Jadi tinggal buka-buka saja. Nah, tinggal buka-buka sebentar. Tapi ini tanaman kan bisa dilihat ya. Nih. Ini ada ratusan pohon di sini itu. Ini pas terik puncak-puncaknya musim kemarau. Jadi bisa dilihat saya tanam durian itu, kalau saya lihat daunnya gini Pak pada gosong, wah itu saya merasa saya telah menyiksa tanaman saya. Karena apa? Tanaman ini juga makhluk, dia membutuhkan kebutuhan air. Seumpama 1 hari orang itu minum air itu harusnya 2-3 liter umpama ya, kita kasih air cuma setengah liter, kebutuhannya kurang secara terus-menerus, akhirnya daunnya gosong ya. Dan itu tadi penyiraman cukup di bawah tapi sampai menggenang, tapi saya lihat sering tempat penyiramannya kecil ya. Jadi kalau kita sudah niat tanam durian itu harus kita rawat secara benar-benar. Kebutuhan apa yang dibutuhkan durian kita cukupi ini. Tapi kalau ada orang menanam durian itu harus diakui, saya bukan master mas ya, ini tanaman ya bukan master. Saya
saya mengupload video-video ini berdasarkan pengalaman langsung saya bertani langsung, bukan saya itu untuk melariskan bibit saya, bukan ya. Tapi kalau toh ada teman-teman yang membeli bibit dari tempat lain dan ingin belajar bersama dengan kita kasih tahu lewat telepon WA, asalkan kita nggak bener-bener sibuk pasti kita angkat ya. Nah, jadi gini ya, jadi kalau ada orang nanam durian ya, itu yang pertama itu lihat itu daun. Saya lihat itu tanaman itu sering saya kasihan, sebenarnya kasihan sama bibitnya, duriannya, kasihan juga sama orangnya. Tapi kita kan bukan sok pinter ya, kita ini bukan master, kita cuma lebih dulu saja tahu, lebih dulu saja kita pengalaman menanam durian. Jadi kita belajar itu dari pengalaman. Dulunya juga sama Mas. Tanaman saya pernah gosong-gosong daun semua ya. Terus itu gosong-gosong daun semua, terus akhirnya belajar dari situ. Wah, ini ternyata pupuk kandang. Pupuk kandang itu saya tanam di dalam tanah sini, saya fermentasi padahal waktu itu muter, saya kubur di dalam tanah. Dan akhirnya tanaman saya hancur. Terus saya ketemu, kita belajar tidak mesti harus dari orang yang kita anggap lebih wah daripada kita. Kita belajar tidak mesti harus orangnya itu punya lahan berhektar-hektar, tidak mesti. Tapi saya belajar, kita berguru atau belajar itu saya lihat tanamannya dulu itu bagus-bagus apa enggak. Saya belajar itu sepele. Oh, tanamannya ini kok orangnya ahli pertanian. Tanamannya kok malah tidak subur. Dia pakainya ini. Terus ini kok ada orang hanya 1-2 pohon di depan rumah. Kok bagus-bagus pakainya apa? Oh, dia pengalamannya waktu itu dia pakainya pupuk NPK 16-16 saja. Saya sedikit-sedikit gini. Akhirnya saya terapkan. Pertama kali kita menerapkan itu kita juga bingung. Takarannya nanti harus berapa? Akhirnya lama-kelamaan dia ketemu. Dengan berjalannya waktu kita bisa menanam durian dengan cara-cara itu, dan akhirnya itu bisa dilihat ya semuanya ya. Kalau ada orang menanam durian dengan jumlah 10 atau 20 pohon dan dia mati 3 pohon, itu masih ada yang salah dalam cara menanamannya. Soalnya satu contoh di Jepara ya, waktu itu di kebun Sultan Jepara yang mungkin bisa teman-teman lihat di channelnya Agen Info ya. Datang ke tempat saya, katanya dia tanam durian 300 pohon mati semua. Saya lihat uploadannya di video waktu itu 300 pohon mati semua. Pertama ada yang masih tumbuh tapi daunnya gosong-gosong, kuning-kuning, keriting gitu. Saya lihat dan dia ngomong dengan saya, dan kebetulan waktu itu langsung tiba-tiba tanpa ngomong dengan saya dia upload di channel Agen Info. Dia ngomong, saya serahkan ke masternya, ke ahlinya Pak Agus Widodo. 300 pohon mau dibelikan bibit dengan saya. Saya tidak langsung menghiakan, walaupun 100 pohon itu saya sudah bisa menghitung keuntungan saya dan jumlah berapa uang yang dia keluarkan. Akhirnya saya tidak mau kalau saya dipertaruhkan dan belum tentu itu bibit yang bersalah waktu dalam penanaman di situ. Akhirnya saya minta waktu beberapa hari untuk mencari tahu lokasinya di mana dan seperti apa cara penanamannya kok sampai 300 pohon mati semua. 300 pohon mati 10 itu aja udah tidak wajar, apalagi 300 pohon mati semua itu sudah tidak mungkin kalau orangnya itu tahu caranya. Akhirnya saya tanyakan bagaimana cara penanamannya, bagaimana cara pengairannya. Ternyata di situ satu pun tidak ada paralon seperti ini. 300 pohon itu tidak ada paralon. Wah, ini jelas-jelas yang salah itu orangnya. Yang salah itu bukan bibitnya. Kalau toh pedagangnya disalahkan, itu pedagangnya salah dalam dia berjualan bibit. Harusnya dia memberitahu sudah punya air apa belum. Kalau belum punya air jangan beli bibit dengan saya. Akhirnya saya mau nanemin 300 pohon, jaminan tidak mati. Kalau mati kita ganti dalam waktu 1 bulan. Karena tanaman itu udah kalau 1 bulan terubus itu berarti
sudah bisa tumbuh. Kalau mati itu berarti salah orangnya yang rawat. Akhirnya waktu itu ya Mas, itu saya cek sana, maksudnya cek bener-bener paralon itu semua lubang harus sudah siapkan dan paralon sudah bisa masuk seperti ini, karena waktu itu kita tidak mau pertaruhkan harga diri kita tapi dengan mungkin ketidaktahuan mereka. Dia harus tahu benar-benar. Akhirnya ini nggak ada. Jadi nggak ada paralon seperti ini satupun. Akhirnya saya pasang setiap lubang semua. Saya pasang, sudah, kalau sudah gini nggak apa-apa, saya jual bibit dengan kamu dan saya kasih jaminan. Akhirnya apa? Saya kasih jaminan, terus kita tanam dengan tim kita waktu itu tanpa menggunakan pupuk. Apa yang terjadi di sana? Lubang kita gali, lubang galian yang bekas tanaman mati itu, saya mintanya lubang jangan sampai di tempat itu, harus pindah. Bukannya bukannya kita kalau tanam di tempat itu nanti di situ sudah terus banyak bakteri atau apa, bukan. Tapi saya punya keyakinan ada yang salah di dalam pembikinan lubang itu. Akhirnya saya minta lubang itu jangan sampai di tempat yang semula. Sampai sana saya suruh nyaksikan lubang itu, saya gali sama Bang Radi. Ternyata di dalam apa yang terjadi? Di situ ada pupuk kohe kambing masih utuh, kayak kopi itu masih utuh yang belum diseleb. Ini yang bikin tanaman kamu gosong dan bikin tanaman kamu mati yang pertama. Yang kedua, airnya tidak ada. Akhirnya apa? Dia terus ngomong, wah ini Pak Agus gini-gini. Jangan gitu. Saya belajar itu cuma 1 kali sampai mungkin 1 bulan saya bisa gini. Seterusnya itu sudah urusan kamu, dan seterusnya udah kita kasih tahu namanya orang itu bisa dilihat ya, malah akarnya dikasih lihat, diperlihatkan, digali. Akhirnya dengan berjalannya waktu, pengalaman itu dari semua kepintaran dalam menanam pohon durian itu dari pengalaman. Kalau kamu udah punya kesalahan seperti ini, kamu harus belajar dari sini. Akhirnya sekarang bisa dilihat tanamannya subur-subur, nggak ada istilah daun gosong. Tapi saya tetap terapkan jangan sampai pupuk kandang digali, dikubur di dalam tanah. Kalau memang mau pupuk kandang, taruh di dalam karung, taruh di luaran pohon di sini. Waktunya nyiram, disiram, airnya meresap ke dalam. Dan nanti setelah pupuk kandang itu hancur, karungnya hancur, disisihkan makin keluar. Jadi akar itu akan menembus mencari arah ke pupuk kandang. Tapi di sini bakteri atau kita tidak saat musim penghujan tidak mendatangkan masalah di akar yang dekat batang di situ gitu. Jadi seperti itu. Ini bisa dicek. Nah, ini juga baru tanam Mas. Ini loh, kalau saya tanam itu jeruk cabutan loh. Ini nanti paling tumbuhnya dari sini karena kemarau spekulasi orang bibitnya harganya ya cuma 6.000. Nah, ini jeruk baru tanam ini Mas. Nanti tumbuh insya Allah itu walaupun jelek kayak gitu ya. Jadi nggak ada kan ada daun gosong ya, tapi kan kita nggak bisa kemarin itu ada temen itu ngubungin saya itu sudah lama lihat tanamannya itu kurang bagus, jelek, daunnya gosong-gosong. Saya lihat di bawahnya sini kotoran sapi Mas. Ya biarin aja, kita dikira nanti keminter ya. Lama-lama dia itu waktu dia tanam itu buyangnya teori dikoasi ini mengandung ini, saya udah biarin aja. Akhirnya suatu ketika dia itu sama saya, tolong tengok tanaman saya itu kurang apa, kesalahannya apa kok ini semenjak kemarau ini kok yang kemarin musim penghujan subur kok ini tiba-tiba gosong daunnya. Akhirnya saya datang ke situ lah. Akhirnya ini disisihkan, kotorannya digali, ganti tanah baru yang subur, tanah merah itu taruh situ, tempat penyiraman diperlebar. Akhirnya jadilah itu tanamannya sekarang terubus ya. Ini nggak ada kok istilah gosong daun itu. Jadi kalau kita kok ngomong ngoceh kayak gini kok tanaman saya gosong daunnya, ya saya nggak berani Mas kasih tutorial di media sosial seperti ini. Salah aja kalau kita subscribe-nya banyak, itu banyak yang ngikuti. Saya bikin video ya, ideal tanam durian 4x4 ya 5x5, orang niru. Tapi kita itu bukan hanya bikin konten. Makanya saya di dalam konten YouTube saya, bukannya saya sombong, itu nggak pernah saya minta silahkan subscribe, like, komen, itu enggak. Kalau memang teman-teman yang lihat video saya kok tertarik dengan video saya, insya Allah dia akan dengan sendirinya ikhlas untuk subscribe channel YouTube saya. Jadi kita nggak
enggak tanaman kita itu buat coba-cobanya bikin konten YouTube itu, tidak. Tanaman kita ini yang bakal panen kita sendiri, bukan orang-orang yang panen. Cuma kita itu menunjukkan ini, hanya mengajak supaya teman-teman itu mau bertani. Teman-teman itu tidak takut bertani ya. Teman-teman itu kalau bertani itu pokoknya bertani itu gampang, tapi memang gampang sebenarnya. Air pemupukannya bener udah itu ya, air pemupukan bener udah. Jangan nggak usah aneh-aneh lah pakai. Wah, ini nggak ada satupun tanaman saya yang aneh-aneh itu kan. Tanaman saya ya sama itu semuanya ya. Ini kalau saya penyemprotan 15 hari sekali, daun, cabang, batang semprot. Daun, cabang, batang semprot. Sudah semprot semua. Kalau penyemprotannya nggak ada kok. Ini apa daunnya jelek itu. Kalau tanaman ini daunnya jelek berarti saya ya apa adanya ngomong, wah ini ada salah apa, seperti daun saya yang di tanah cadas berwaktu waktu kurang penyiraman. Tanaman saya jelek ya saya ngomong gitu. Ini seperti ini kurang penyiramannya. Ini juga bagus. Nah ini di sana kita baru tanam, dan di sini kita tanam jeruk, ini jeruk siam juga. Di sini kita tanam pepaya baru 10 cm. Itu loh, tanam pepaya. Terima kasih, mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Salam pertanian dan sukses buat semuanya. Amin.